Hello Indonesia, this is your captain speaking. Di balik sorak tribun yang mulai meredup dan langit Kabupaten Bandung yang menggantung kelabu, Persib Bandung mengawali Piala Presiden dengan sunyi. Di hadapan Port, klub Thailand yang datang tanpa banyak gembar-gembor, Maung Bandung justru kehilangan arah. Dalam 90 menit yang terasa panjang, semua ekspektasi dan ilusi dibongkar oleh 2 gol tanpa balas. Pada pertandingan ini, tuan rumah turun dengan komposisi baru. Pelatih mengkombinasikan beberapa pemain baru dengan muka-muka lama sebagai starter. Mereka yang sudah menetap beberapa musim di tim seperti Teja Paku Alam, Zalnando, Ahmad Jufrianto, dan Mark Klok dipadukan dengan nama-nama anyar seperti Alveandra Dewangga, Sadil Ramdhani, Hamra Hehanusa, serta 3 legiun asingnya, William Marsilio, Luciano Goicoechea, dan William Barros Pereira. Tanda-tanda kekalahan Maung Bandung sudah tampak sejak awal laga. Bukan karena kebobolan atau dalam tekanan, melainkan kehilangan pemain andalan, sosok panutan Ahmad Jufrianto. Bayangkan laga baru menit ke-6, Ahmad Jufrianto mengalami cedera usai berebut bola dengan pemain Port, Brian Vargas. Jupe, sapaan akrabnya, kemudian digantikan oleh Febri Haryadi. Pada menit ke-12, Zulkifli catatkan on target pertama Persib dalam skema serangan balik. Namun tendangan pemain muda ini bisa dihalau kiper Port FC, Somporn Yos. Berselang semenit, giliran tandukan William Barros bisa diamankan Somporn. Setelah cooling break, tuan rumah masih balik ditekan Port FC. Pada menit 36, tendangan Bordin Pala masih melambung di atas Mister Gawang Teja. Pada menit ketiga injury time babak pertama, Port FC akhirnya membuat publik Jalak Harupat terdiam melalui tendangan Bordin Pala dari luar kotak penalti. Dalam situasi tertinggal, Maung Bandung meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Apa boleh buat, gol yang ditunggu-tunggu tak kunjung hadir. Justru permainan terbuka mereka berbuah petaka. Pada menit 64, Persib dihukum penalti menyusul pelanggaran Hamra Hehanusa terhadap Asnawi Mangku Alam Bahar di dalam kotak terlarang. Peradol berhasil menaklukkan penjaga gawang Teja Paku Alam untuk menggandakan keunggulan Port FC menjadi 2-0. Kekalahan 0-2 dari Port di laga pembuka Piala Presiden 2025 bukan sekadar kekalahan biasa. Ia adalah gambaran dari proses panjang yang belum matang, kerangka yang masih kaku, dan ruh tim yang belum menyatu. Ini bukan hanya soal taktik atau strategi, tapi tentang pencarian identitas di tengah renovasi besar-besaran. Persib musim ini bukan lagi Persib yang sama seperti musim lalu. Dalam jeda yang singkat, lebih dari separuh isi kapal berubah. Punggawa lama pergi, tim juara runtuh, dan Boyan Hodak kini berdiri di atas fondasi yang belum kokoh. Ia seperti tukang bangunan yang harus menyusun tembok baru dari bata-bata segar yang masih lembab. Dan Port datang terlalu cepat sebagai ujian yang tak menunggu kesiapan. Tim tamu dari Thailand itu bukan lawan ringan. Port datang membawa organisasi yang rapi, pemahaman ruang yang baik, dan mental bertarung yang disiplin. Mereka seperti tahu di mana kelemahan Persib dan dengan sabar membuka celah demi celah. Gol pertama mereka tercipta dari spekulasi yang mengagetkan pertahanan Persib yang digawangi Hamra Hehanusa dan Dewangga. Keduanya belum cukup padu untuk menutup ruang dengan kompak. Gol kedua datang dari penalti. Situasi yang secara teori bisa diantisipasi, tapi justru menjadi mimpi buruk karena secuil kesalahan. Port tidak bermain spektakuler, tapi klinis. Dan itu sudah cukup untuk menjatuhkan tim yang belum menemukan nadanya. Ada beban besar yang dibawa Persib ke laga ini. Bukan hanya karena mereka adalah tim besar, tapi karena musim ini adalah musim ekspektasi baru. Setelah musim tahun lalu gagal di ajang yang sama, publik menuntut jawaban. Dan jawaban itu diharapkan muncul dari wajah-wajah baru. Nama-nama seperti Sadil, Jules Cesar, Hamra, Patricio Matricardi, hingga Adam Prisbeck memberi angin segar di bursa transfer. Tapi sepak bola bukan tentang nama di atas kertas. Ia adalah soal ritme, pemahaman, dan kepercayaan.
Rapor pemain baru masih membaca buku petunjuk. Sebagai bek tengah, Patricio Matricardi punya postur dan pengalaman, tapi tubuh besar tidak menjamin kecepatan berpikir. Ia beberapa kali kalah dalam membaca pergerakan striker port, terlalu pasif dalam duel, dan kerap terlambat menutup ruang. Faktor ini yang kemungkinan jadi alasan Boyan Hodak belum berani memainkannya sejak awal laga. Iya, dia baru bermain di babak kedua. Sesaat setelah masuk lapangan, lini belakang Persib sempat kalang kabut dan nyaris kebobolan untuk ketiga kalinya. Hamra berlari, menyisir sisi kanan, berusaha keras. Tapi sayangnya semua itu belum punya hasil konkret. Umpan silangnya tak akurat, kemampuan bertahannya belum stabil, dan komunikasi dengan Dewangga masih lemah. Ia tampak seperti pemain yang berusaha menyesuaikan diri dalam sistem yang belum dikenalnya. Perlu waktu dan kesabaran. Adik Rezaldi Hehanusa pula yang menyebabkan gol kedua Port karena pelanggaran di kotak penalti. Dari semua pemain baru, Sadil tampaknya yang paling siap. Ia menusuk, mengecoh, melepaskan umpan. Tapi saat rekan-rekannya tidak seirama, Sadil terlihat frustasi. Ia beberapa kali memaksakan dribble karena kurangnya opsi di tengah. Ia juga sering menerima bola jauh dari kotak penalti. Sadil butuh mitra, bukan hanya di sayap, tapi juga di tengah dan di depan yang bisa membaca gerakannya. Luciano datang sebagai gelandang pengatur tempo. Tapi sore itu temponya justru jadi beban. Ia tampak lamban, tidak bisa mengimbangi pressing lawan, dan distribusi bolanya minim dampak. Beberapa kali ia kehilangan bola di area rawan. Tapi dalam beberapa momen singkat, terlihat sekilas bahwa ia punya visi. Sayangnya, visi itu tak punya ruang untuk hidup ketika lawan menutup ruang dengan cepat. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Boyan Hodak berbicara tentang membangun kembali struktur tim. Ia tidak menjanjikan permainan indah, tapi stabilitas dan efektivitas. Namun yang tampak sore itu justru kebalikannya. Persib terlalu mudah kehilangan bola, minim inisiatif, dan rapuh dalam transisi. Formasi yang dipilih tak mampu memberi banyak ruang bagi kreativitas. Sadil sering terisolasi, sementara William tidak mendapat suplai bola matang. Lini tengah yang diharapkan menjadi motor justru tenggelam oleh tekanan lawan. Dan saat kehilangan bola, pemain-pemain Persib seperti tak tahu harus menutup kemana. Pertahanan pun kacau, tak ada garis komando yang jelas. Duet bek tengah dan fullback masih canggung satu sama lain, tidak ada yang menjadi pemimpin. Dalam bahasa musik, permainan ini seperti orkestra yang belum pernah latihan bersama. Semua memainkan alatnya masing-masing, tapi tanpa konduktor yang memberi isyarat. Nama-nama seperti Berginho, Dimas Drajat, serta Adam Alis yang harusnya bisa memberi warna, kali ini tidak banyak berperan. Bahkan pergantian pemain yang dilakukan Boyan pun tidak mengubah arah pertandingan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada letupan. Ini seperti pertandingan yang sudah ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Tapi bukan karena lawan terlalu kuat, melainkan karena diri sendiri terlalu lemah. Belum ada adaptasi, masih meraba satu sama lain. Persib bukan hanya kalah skor, mereka kalah struktur, kalah organisasi, dan kalah mental. Tapi dari semua kekalahan itu, ada satu hal yang masih bisa diselamatkan, yaitu proses. Sepak bola, terutama dalam fase membangun ulang seperti ini, tak bisa diburu-buru. Apalagi dalam klub sebesar Persib, dengan tekanan dari supporter, media, dan sejarah. Tapi justru karena itulah kekalahan ini perlu dirawat, bukan disangkal, bukan bersikap denial. Ia harus menjadi cermin yang jujur dan tajam, cermin yang mengatakan bahwa kita masih harus belajar lagi dari awal. Mereka yang datang ke stadion atau menyaksikan lewat layar kaca mungkin saja menggerutu, tapi mereka tahu Persib selalu butuh waktu untuk menemukan jati diri. Dalam sejarahnya, tim ini seringkali lambat panas. Tapi ketika api sudah menyala, mereka membakar habis segala keraguan. Lihat saja 2 musim ke belakang di Liga. Bobotoh akan menunggu, tapi sabar mereka ada batasnya. Dan Boyan tahu itu. Meski kalah, Persib masih punya peluang lolos ke final Piala Presiden 2025. Ya, kekalahan perdana atas Sport FC bukan akhir segalanya. Memang, mereka kini ada di peringkat paling bawah grup B dengan 0 poin. Jelas harapan untuk melanjutkan cerita di Piala Presiden masih terbuka. Hanya saja, caranya rumit dan butuh sedikit keajaiban.
Dengan format kompetisi yang ketat, yakni hanya juara grup yang berhak melaju ke partai final, Persib kini berada di posisi yang sulit. Format Piala Presiden 2025 sendiri hanya mempertemukan 3 tim dalam satu grup. Itu artinya setiap pertandingan memiliki bobot yang sangat menentukan. Untuk diketahui, juara grup yang nantinya akan melesat ke partai puncak, sementara tim peringkat 2 akan memperebutkan tempat ketiga. Hal ini membuat kekalahan perdana sangat mempersulit langkah Persib, karena mereka tak bisa hanya bergantung pada hasil sendiri. Untuk bisa lolos ke partai final, Persib wajib menang di satu laga tersisa. Mereka akan menghadapi Dewa United di laga kedua grup B. Jika ingin lebih aman lagi, pasukan Boyan Hodak mau tidak mau harus menang dengan skor besar atas Dewa United. Pasalnya, jika poin ketiga tim di grup B sama, selisih gol akan menentukan. Namun perjuangan Persib tak akan berhenti di sana. Setelah menang besar atas Dewa United, mereka harus masih berharap pertandingan terakhir antara Dewa United dan Port FC berjalan sesuai skenario terbaik bagi Maung Bandung. Pada laga kedua nanti, Boyan Hodak pasti sudah tahu apa yang harus dibenahi. Ia tak boleh lagi coba-coba, sebab ini pertaruhannya lolos atau tidaknya tim kebanggaan Bobotoh. Setidaknya sang pelatih sudah punya modal bagaimana membentuk sebuah tim. Berbeda dengan Dewa United yang baru akan bertanding pertama kali di Piala Presiden, sudah pasti mereka juga butuh adaptasi, dan ini bisa dimanfaatkan sang juara liga. Maka pekerjaan rumah terbesar Hodak bukan sekadar meracik formasi, tapi membangun kepercayaan diri dari tim dan juga dari luar. Dari para pemain yang masih bertanya-tanya apa perannya, hingga dari tribun yang menanti sorak yang layak dilantunkan. Dalam dunia yang serba instan, kekalahan seperti ini mudah dijadikan kambing hitam. Tapi sejatinya, ini adalah bagian dari simfoni panjang jelang musim yang sesungguhnya dimulai. Ini adalah nada minor sebelum klimaks. Persib sedang menulis lagu baru. Sebagian nadanya masih sumbang. Tapi jika ditulis dengan jujur dan sabar, lagu ini bisa jadi lebih indah dari sebelumnya. Dan di antara 2 gol Port FC itu, mungkin ada satu pelajaran berharga yang bisa dibawa pulang. Bahwa membangun bukan tentang siapa yang datang lebih cepat, tapi siapa yang mampu bertahan paling lama. Dan selama bola masih bundar, Persib belum selesai bercerita.